Harun Masiku dan lain sebagainya, silakan saja KPK memproses. Ya, kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya, tapi kita hormati juga haknya Pak Hasto ya untuk melakukan pembelaan diri. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau. Ya, kalau soal ini politik nggak politik itu sampai nanti kiamat kita nggak akan selesai berdebat. Ya, pasti akan sangat subjektif. Ya, orang yang keinjek akan teriak, orang yang nggak keinjek ya akan diam saja. Itulah dunia kita saat ini. Ya. Tapi kalau aturan nanti ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya. Itu saja. Oke, ada lagi teman-teman? Ini, detik. Iya. Ya. Saya nggak tahu. Ya, ini makanya ini gini. Kami mengklasifikasikannya sebagai aduan ke Mahkamah Agung. Tapi bahasa masyarakat itu dia tidak spesifik ke MA-nya. Ngomong, oh saya ada perkara di pengadilan ini, merasa dirugikan. Saya ada perkara di pengadilan ini, merasa dirugikan. Saya ada perkara di PT UN, merasa dirugikan. Tapi itu kan bagian dari Mahkamah Agung. Nah, mungkin ramai karena Mahkamah Agung ini kan ada bidang peradilan ini kan ada berapa PT UN, ada perdata, ada pidana, ada ketenagakerjaan, semuanya kan berujung ke pengadilan. Nah, karena itu mungkin itulah yang membuat paling banyak. Nah, kalau respon, ya terus terang memang paling susah respon. Saya sendiri ya hampir nggak pernah mendapatkan respon dengan institusi di Mahkamah. Kadang-kadang kita mau cari informasi saja, ya kan? Kita sebagai penerima aspirasi masyarakat ingin nanya ke ketua pengadilan, kebetulan kita ada nomor HP-nya, ditolak. Bapak dapat nomor HP saya dari mana? Ya kan? Saya tidak, ini pokoknya hampir nggak pernah gitu loh. Mungkin ada semacam mungkin dia ingin menjaga independensi, tapi tidak pas menurut saya, karena kami ini kan menyalurkan aspirasi rakyat, gitu kan ya, bukan perkara pribadi kami, bukan kami ingin mengintervensi, tapi apa yang kami dapat di sini kami sampaikan. Mungkin belum ada pemahaman yang sama itu. Kalau Kapolri kan disampaikan, ini kalau ada telepon dari Komisi 3 soal ini mungkin agar direspon. Tapi mungkin kalau Mahkamah Agung yang semacam denial, apapun kita sampaikan sama sekali nggak ada. Yes. Ya. Sekarang sebetulnya kan sempat ada draft yang dari pemerintah. Apakah akan kita ambil lagi bulat-bulat, apakah akan kita review sebagian atau seluruhnya. Tapi kalau dari teman-teman bicara lintas fraksi, banyak hal yang menonjol. Pertama terkait hak tersangka. Ya. Hak tersangka, terdakwa dan seterusnya ya. Ini yang memang harus kita jadi prioritas ya. Bagaimana operasionalnya itu, karena de facto banyak orang yang merasa haknya sebagai tersangka itu diabaikan, apalagi dalam perkara-perkara misalnya yang ada nuansa politisnya ya, kesulitan untuk dibesuk keluarga, kesulitan untuk mendapat penasihat hukum, kesulitan untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan lain sebagainya. Itu akan kita tinjau bagaimana bisa beroperasi maksimal. Sebenarnya di KUHP sudah diatur, misalnya tersangka berhak mendapat kunjungan penasihat hukum setiap saat pada setiap tingkat pemeriksaan. Tetapi kadang-kadang itu dipatahkan dengan keputusan internal dari lembaga di mitra-mitra kita. Saya nggak mau sebutkan, tapi misalnya ada yang ngatur, hanya boleh dibesuk
di hari apa, gitu kan? Senin, Kamis dan lain sebagainya. Padahal kan perlu KUHP mengaturnya umum gitu loh. Kemudian juga terkait hak tersangka ini hak advokat, ya. Juga banyak keluhan masukan. Kita kalau berprofesi advokat di rejim KUHP yang sekarang ini hampir nggak ada harganya, ya. Beda dengan teman-teman kalau lihat film film yang lawyer Ally McBeal. Ini zaman sekarang apa tuh? Ada ya? Lincoln lawyer gitu kan, dia bisa berdebat. Ya, kalau kita nggak bisa, hanya bisa mendampingi terdakwa. Orang dipanggil sebagai saksi nggak bisa didampingi, gitu kan? Bisa pun mendampingi sebagai tersangka, gitu kan? Hanya bisa duduk, diam, dengar, catat. Padahal lawyer itu advokat itu adalah mempertahankan hak dari orang yang berpotensi bermasalah hukum atau orang yang sudah bermasalah hukum. Itu kita akan maksimalkan. Yang ketiga juga soal institusi penahanan. Sekarang ini kan institusi penahanan kita berapa Pak Rikwanto ya? Ditahan sebelum vonis itu bisa 60 hari ya? 20, 30, 20, 40 berapa? 50, 80 hari ya? Coba 20 tambah 30, 50. 20 tambah 40, 120 hari. Ya, total 120. 120 hari orang Indonesia itu kalau bermasalah hukum bisa ditahan sebelum dia divonis bersalah atau tidak. Anda bayangkan 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan ya Pak Rudi ya? Ini Pak Rudi ini pengacara nih. Jadi kita misalnya ini ada orang nggak suka dilaporkan ujaran kebencian atau apa gitu kan, ditahan dulu 120 hari, ya kan? Nanti di hari ke 120 baru bisa bebas atau enggak demi hukum ya. Sudah babak belur di luar, ya. Kalau orang ditahan itu kan memiliki keterbatasan untuk membela diri. Ini sangat penting juga di perkara-perkara terkait politik dan ujaran kebencian. Karena kalau saya misalnya, saya siap-siap saja diadukan, dilaporkan. Kalau tidak menjabat DPR ya, berperkara di pengadilan. Yang penting jangan ditahan. Kalau ditahan ya susah membela diri. Gimana mau membela diri? Posisi kita tertahan di kerangkeng gitu kan. Nah, itu institusi penahanannya mesti ada evaluasi. Jadi konsep pra peradilannya itu kan sekarang negatif. Orang kalau tidak ingin ditahan mengajukan pra peradilan misalnya kan. Nah, apakah bisa ya konsep pra peradilannya dibikin aktif? Bukan negatif. Artinya tanpa ada gugatan pra peradilan, hakim di awal semacam hakim komisaris menilai dulu nih. Bisa nggak nih ditahan orang gitu kan? Itu penting agar tidak terjadi penahanan yang sewenang-wenang.